Selamat pagi sahabat GPIB, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Salam jumpa dari saya, Pendeta Satyalan Samsudin Huta Gaul, yang pada saat ini mendapatkan tugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Majene, Sulawesi Barat. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai sulu langkah kaki kita di dunia. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak merenungkan pembacaan Alkitab kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi hikmat-Mu dan melakukannya sebagai karya kesaksian kami di tengah-tengah dunia. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, adapun bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya bagi kita dan saya akan membaca menurut terjemahan baru edisi 2 yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang menarik. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan terang. Dan kalau kita resapi secara mendalam, sesungguhnya ungkapan ini sangat alkitabiah. Bukankah itu yang menjadi kesaksian dari Injil Yohanes ketika menyatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya? Bahkan seorang ahli perjanjian baru bernama N.T. Wright dalam buku John for Everyone menarik lebih jauh lagi gambaran tentang terang yang bercahaya di dalam kegelapan itu dengan peristiwa penciptaan. Dalam kisah penciptaan, Alkitab mempersaksikan bahwa terhadap kegelapan yang menyelubungi bumi, Allah tidak melakukan analisa atau melakukan kajian atau mungkin studi banding, tetapi justru dikatakan Allah bertindak menciptakan terang. Maka dalam ungkapan daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan terang, kita menemukan tuntunan untuk bisa memahami apa yang menjadi esensi bacaan kita di pagi hari ini. Sahabat GPIB, tentu kita paham bahwa dunia kehidupan kita saat ini bisa kita bandingkan dengan jaring laba-laba. Bahwa kita ada dalam kesaling terhubungan yang begitu erat. Karena itu adalah mustahil bagi kita untuk hidup tanpa relasi yang saling mempengaruhi dengan hal-hal lain yang ada di luar diri kita. Adalah kepolosan yang berbahaya ketika kita berupaya melokalisir sesuatu hal dengan mengabaikan pengaruh-pengaruh dari apa yang ada di sekitar hal tersebut. Kita perlu memahami apa yang disebut sebagai realitas dosa. Bahwa dosa membentuk struktur-struktur kehidupan
yang mendorong banyak orang untuk hidup dalam kondisi-kondisi yang negatif. Struktur dosa inilah yang menciptakan suatu pola kehidupan yang sulit kita mengerti, sulit kita pahami. Contoh sederhananya, ketika seorang anak menderita stunting, kita mungkin bisa menganalisanya dengan mengatakan bahwa karena orang tuanya tidak mampu memberikan gizi yang baik. Tetapi kemudian kita akan dituntun pada pertanyaan selanjutnya, kenapa orang tuanya bisa tidak memberikan gizi yang baik? Maka mungkin bisa jadi jawabannya adalah kurangnya sosialisasi kesehatan yang memadai. Ada argumen yang mengatakan, sosialisasi sudah dikerjakan, tetapi tetap ada stunting. Maka bisa jadi kita mungkin akan menemukan jawaban, meskipun sudah ada sosialisasi yang memadai, tetapi faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua tersebut tidak dapat memberi kebutuhan yang memenuhi standar gizi yang baik. Dan itu terus akan membawa kita pada pertanyaan selanjutnya. Kenapa orang tuanya tidak dapat tidak bisa memiliki ekonomi yang baik? Dan kita akan terus pada jawaban, bisa jadi karena sistem kehidupan ini adalah sistem kehidupan yang tidak empati pada yang kecil dan lemah. Gambaran ini mau memperlihatkan bahwa dalam struktur dosa, kehidupan itu bisa begitu rapuh dan kita tidak bisa mengerti apa dan mengapa yang menjadi penyebab dari berbagai hal yang terjadi pada diri kita, karena ada begitu banyak. Ada begitu banyak penyebab-penyebab yang bahkan mungkin kita tidak bisa pahami. Sama seperti dalam pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus. Ketika ada orang buta di tepi jalan, murid-muridnya bertanya, kenapa orang itu buta? Apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya? Bukan jawaban yang mudah. Karena kita akan menemukan bahwa ada banyak kaitan-kaitan yang terkait soal hal tersebut. Tetapi menarik apa jawaban Yesus? Bukan dosanya atau dosa orang tuanya, karena setiap kita adalah korban dari kelicikan dosa. Tetapi justru kita yang rapuh dalam dunia ini menjadi ruang pekerjaan Allah untuk menyatakan keselamatannya. Bahwa hanya tindakan Allah saja yang mampu mengubah struktur-struktur dosa yang mengarah pada maut menjadi struktur-struktur anugerah yang menghantar pada kerajaan Allah. Karena itu, betul ungkapan yang sering kita dengar, daripada mengutuki kegelapan lebih baik menyalakan terang. Itulah panggilan kita. Bahwa di tengah-tengah kehidupan yang rapuh, yang mudah jatuh, yang seringkali ada dalam resiko dan bahaya, kita dipanggil untuk tidak hanya berhenti pada mengutuki kegelapan. Itu memang penting. Kita perlu untuk menemukan apa sebab penyebab dari berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi ada yang jauh lebih penting, bahwa di tengah situasi kegelapan itu, apakah kita siap menjadi terang untuk memberitakan anugerah Allah dalam kehidupan ini. Dan itu bisa kita wujudkan dengan apa? Dengan kita kemudian di dalam situasi-situasi yang penuh krisis. Krisis keadilan, krisis hukum, krisis kemanusiaan, krisis lingkungan. Kita jangan hanya berhenti mencari siapa yang bertanggung jawab. Akan jauh lebih baik ketika kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan Allah, justru hadir memikul tanggung jawab itu dengan kita menjadi terang. Dengan kita menjadi sosok yang berintegritas, yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam ruang kehidupan kita, yang terus membagikan spirit persahabatan dengan sesama, atau dengan terus berkomitmen membangun keluarga yang tumbuh dalam karakter yang baik, bahkan menata diri kita untuk tidak merusak lingkungan. Sebetulnya kita meneladani Kristus, yang adalah terang yang menerangi kegelapan. Kita memilih untuk melanjutkan sinar terangnya, agar kegelapan dunia kian pudar. Di dalam dunia yang rapuh oleh dosa, kita dapat menceritakan bahwa ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang rapuh.
Ada kasih Tuhan yang membungkus yang mudah patah untuk tetap utuh dan tumbuh. Maka marilah kita jalani pagi ini dengan sebuah komitmen. Dengan apa yang aku bisa, aku ingin membagikan terang kepada sekitarku. Sehingga setiap orang boleh terus punya pengharapan bahwa ada Allah yang terus mengerjakan kebaikan-kebaikannya atas ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh Engkau taburkan, maka biarlah firman itu yang boleh menuntun langkah kaki kami dalam menapaki hari baru yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami pun boleh menghidupi panggilan Kristus, untuk kemudian di tengah-tengah berbagai kerapuhan hidup ini, kami bukan sibuk menghakimi, kami justru terus berjuang untuk menjadi alat Tuhan, menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan, agar dunia boleh terus memiliki pengharapan. Maka biarlah dalam kuasa Roh Kudus, segala hal yang akan kami lakukan di pagi ini, itu juga menjadi bagian dari komitmen kami, untuk terus menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang penuh kuasa itu, sehingga kemudian ada banyak orang boleh terberkati, ada banyak orang boleh mengalami kebaikan Tuhan, dan semakin banyak orang kemudian terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Maka ini kami Tuhan, kami serahkan keseluruhan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau sajalah yang memimpin dan menuntun kami memasuki dan menjalani hari baru ini. Teruslah Tuhan yang melingkupi kami semua dengan rahmat dan kasih setia-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, sebagai bagian dari Mupel GPIB Sulsel Bara, pada kesempatan ini pun kami dengan penuh kerendahan hati juga hendak menghimbau sahabat-sahabat GPIB untuk terus mendukung dan mendoakan segala persiapan hingga pelaksanaan kegiatan persidangan Sinode Raya GPIB yang akan dilaksanakan di bulan Oktober di Makassar. Dengan penuh sukacita juga, kami menyambut kehadiran utusan-utusan GPIB dari berbagai tempat di bulan Oktober nanti. Kiranya apa yang kita laksanakan di bulan Oktober itu menjadi perhelatan yang memuliakan Allah Tritunggal dan memperlengkapi kita sebagai tubuh Kristus untuk terus berdampak positif bagi kehidupan seturut rencana keselamatan Allah. Demikianlah renungan Morning Call pagi ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.